Assalamualaikum Ibu, selamat siang. Waalaikumsalam. Iya, siang. Nah, Ibu, betul ini kita anaknya Ibu Nyonya G? Iya, saya sendiri ibunya dan Oh, anaknya. oh iya. Ibu, perkenalkan saya perawat Ikrimah dari UIN Alauddin Makassar. Nah, saya ini perawat yang merawatnya Ibu Nyonya G di ruangan Nyur ini. Ibu dengan namanya siapa? Saya Ibu Eka. Oh, Ibu Eka. Senangnya dipanggil? Eka saja. Oh, Eka saja. Jadi, Iya. Ibu, maksudnya saya ini mau berbincang-bincang sama kita, mau menceritakan masalah tentang Ibu Nyonya G. Bagaimana Ibu? Kita bersedia, Ji? Iya, bersedia Yesus. Oh iya. Mau Ki di mana cerita-cerita ini? Di sini atau di luar? Di sini bisa saja. Oh iya, di sini nih kalau begitu. Mungkin sekitar 10 sampai 15 menit. Iya. Bisa jadi? Iya, bisa. Oh iya. Ibu, bagaimana perasaan tak selama kita rawat Ibu Nyonya G? Bagaimana Yesus? Mamaku itu susah sekali. Sudah saya temani bicara, tapi tetap mengalihkan kita. Terus dia bicara sendiri. Dia lebih senang bicara sendiri daripada bicara sama kita keluarganya. Terus biasa juga kalau sudah kelamaan bicara, dia marahi tetangga. Jadi otomatis kita malu-malu karena dia marahi tetangga. Oh begitu dulu Iya. dia. Tapi kan sekarang dimaklumi nih sama tetangga karena ditahu itu bilang pasien jiwa. Oh iya. Kalau begitu Ibu tahu tidak sebenarnya Ibu Nyonya G ini terganggu proses pikirnya. Nah itu yang namanya waham. Ibu tahu Ji waham itu apa? Tidak, suster. Nah, waham itu pemikiran yang salah, yang terus menerus dan kuat, tapi sebenarnya tidak sesuai dengan kenyataannya. Nah, contohnya nih seperti kayak mamanya Ibu toh, Iya. dia itu mengaku sebagai utusan Tuhan yang memperbaiki orang-orang untuk Iya. menuju ke jalan yang benar. Iya, kodong itu mamaku mengaku sebagai Tuhan juga sama tetangga. Iya, saya malu-malu nih. Jadi tuh Ibu begini, ada beberapa tanda dan gejalanya itu kalau waham. Nah biasanya itu ya begitu nih, suka menyendiri, baru terkadang juga namanya dibilang halusinasi, lihat sesuatu sebenarnya tidak ada Ji, atau mendengar sesuatu suara-suara tapi sebenarnya tidak ada. Nah biasa juga itu tidak mau komunikasi sama orang, kadang bicara sendiri, kadang ketawa-ketawa sendiri, kadang juga begitu nih kayak pikirannya bilang saya ini utusan Tuhan atau saya ini presiden. Nah itu biasa itu dibilang waham Ibu, itu tanda dan gejalanya. Kalau jenis-jenisnya ada lagi. Iya. Nah kalau untuk kasusnya Mama Tak itu Ibu Nyonya G namanya dia kasusnya waham kebesaran. Nah waham kebesaran itu mengaku sebagai orang besar, begitu. Ada juga namanya waham agama. Waham agama itu terlalu berlebih-lebihan dalam mempercayai suatu keagamaan begitu, kayak misalnya sholatnya lebih dari 10 kali atau pakai baju pakaian putih supaya masuk surga, begitu. Ada juga yang namanya waham nihilistik. Nah itu waham nihilistik, dia itu apa lagi namanya? Nihilistik itu dia merasa bahwa dia sudah meninggal dan dia hidup di alam yang gaib. Jadi dia merasa bahwa dia itu ada di sekitarnya orang-orang, bukan di manusia tapi roh. Iya, suster. Ada juga namanya waham curiga. Waham curiga itu curigai orang, bilang misalnya saya pasiennya toh, terus saya curigai mau bunuh Kak. Nah, padahal sebenarnya tidak, itu namanya waham curiga. Oh iya. Jadi kasusnya Ibu ini namanya waham kebesaran karena dia mengaku sebagai utusan Tuhan. Iya, suster, mengaku sebagai utusan Tuhan. Allah. Nah, Ibu tahu Ji bagaimana cara menyikapinya pasien seperti Mama Tak ini, Ibu Nyonya G? Tidak Ji, karena kalau dia mengaku sebagai Allah,
dibiarkan saja, bilang mak, ini anak tak, kita mamaku bukan Allah, begitu bisa aja susah. Oh begitu dia. Apa cuma itu juga yang bisa dibikin, tidak ada lain. Jadi ibu sebenarnya cara menyikapinya pasien waham itu seperti ibu Nyonya G. Nah saya jelaskan ini caranya merawat. Iya. Nah itu ada 4 caranya. Nah yang pertama yaitu ketika misalnya ibu itu ibu Nyonya G ini Mama Tato Iya. bilang saya ini utusan Tuhan yang memperbaiki orang-orang untuk menuju ke jalan yang benar. Iya. Kita itu tidak mengingkari, maksudnya kita percaya, bilang ibu saya percaya Ji bahwa utusan Tuhan itu yang memperbaiki orang-orang ke jalan yang benar. Iya. Tapi utusan Tuhan itu kan ada seperti nabi. Nah nabi itu kan sudah meninggal ibu. Begitu cara yang pertama. Kalau misalnya dia selalu bilang mengulang-ulang katanya atau kalimatnya seperti itu. Nah yang cara yang kedua, selalu berikan pujian ketika melakukan kegiatan yang benar dan baik. Jadi kalau misalnya ada kegiatannya yang benar dan baik, nah kita selalu kasih pujian, bilang deh ibu, misalnya dia rajin makan, misalnya atau obatnya teratur toh. Nah, ibu tahu alhamdulillah sudah teratur minum obat, teratur makannya. Jadi dia ibu ini merasa rileks, merasa bangga karena anaknya berikan pujian. Iya. Nah untuk cara yang ketiga, ajak cerita-cerita seperti kayak begini, cerita-cerita bilang, Iya. ibu bagaimana, apa kebutuhan tak sekarang, apa kita mau mi. Jadi tanya-tanya mi tuh bilang begini, apa kebutuhannya ibu. Jadi terjalin komunikasi tak sama ibu tak. Terus cara yang keempat itu, nah memberikan obat secara teratur. Obatnya dari rumah sakit kan sus? Iya, kan di sini ada jadi bagikan. Tadi saya kasih lihat nih. Nah ini ada namanya CPS. Nah CPS ini berwarna orange. Lihat itu warna orange. Iya. Nah ini gunanya supaya tidurnya ibunya dia Mama itu tenang. Ada namanya lagi THP. THP itu biasa warna putih. Nah itu supaya ibunya rileks dan tidak kaku. Nah ada namanya lagi nih warna pink atau warna biru ini. Nah itu namanya HDL atau haloperidol. Nah ini gunanya supaya pikirannya ibu tenang. Jadi itu juga suara-suara yang biasa ngedengar atau biasa nalihat atau ada nalihat toh hilang gunanya itu halusinasi toh, menghilangkan halusinasi. Nah ini obatnya diminum secara teratur 3 kali sehari. Jadi ada jadwalnya, misalnya pagi hari jam 7 atau setelah makan pagi, jam 1 siang setelah makan siang, ada juga jam 7 malam. Jadi ini bisa juga tidak seperti yang saya bilang, tergantung dari waktu sama resepnya dari dokter. Iya. Jadi ibu jangan stopkan ini nanti obatnya kalau belum konsultasi sama dokter, Dik. Iya. Bagaimana ibu sudah paham nih, Ki? Iya, alhamdulillah sudah paham. Nah, bagaimana perasaan tak ibu setelah kita bercakap-cakap tentang caranya merawat ibu Nyonya G? Saya bersyukur sekali nih ketemu sama suster, sudah dikasih informasi mengenai bagaimana saya cara merawatnya mamaku. Karena jujur selama ini itu kami juga bingung bagaimana cara merawatnya, karena sebelumnya kan tidak ada keluarga kita yang mengalami penyakit seperti mama. Iya. Jadi ibu bisa coba jelaskan lagi cara merawatnya ibu bagaimana? Yang pertama itu kita mempercayai apa yang dia katakan, tapi kita meluruskan. Iya. Yang kedua itu kita ajak orang tua berbincang-bincang.
Kemudian yang ketiga itu berikan pujian setiap apa saja yang setelah dia lakukan sesuatu, kita berikan pujian. Kemudian yang keempat itu tanyakan apa kebutuhannya, apa yang dia perlukan. Kemudian obat ya, oh ya obatnya juga ya Sus ya. Oh iya, jadi ibu sudah paham nih caranya merawat. Jadi kalau misalnya berkunjung lagi nanti di sini, bisa nih mungkin kita latihan atau kita lakukan tadi cara-caranya itu yang tadi saya tanya, yang saya jelaskan sama kita. Yesus. Nah, untuk selanjutnya, mungkin untuk pertemuan selanjutnya toh, saya mau latih kita bagaimana caranya merawat ibu Nyonya G. Jadi langsung kalau misalnya sudah datang ke sini lagi, saya langsung nih kulatih untuk caranya merawat. Iya. Sesuai tadi prosedurnya nih toh yang saya ajarkan Ki. Nah, kira-kira mungkin kapan Ki lagi bisa kembali ke sini? Mungkin minggu depan lagi Suster. Oh iya. Jadi kita ketemu lagi deh minggu depan. Iya, insya Allah. Ya, kira-kira jam berapa itu biasa? Saya ada waktunya tuh siang-siang Suster. Oh iya. Kalau begitu kita ketemu seminggu depan di siang hari deh. Iya. Nah, kalau begitu kita selesaikan nih dulu. Iya Sus. Iya. Terima kasih atas waktunya juga. Terima kasih kembali Suster. Seharusnya Iya. saya yang terima kasih sudah Oh, iya. dikasihkan informasi. Kalau begitu Ibu, saya permisi nih Dik. Iya Sus, Iya. terima kasih banyak. Iya. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Hati-hati Suster. Iya.